Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kembali lagi kita di Potek, podcast Podcast Teknik teknik Elektro. elektro, mengambil potekan ilmu. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Reza Khalif Putra, aku dari Teknik Elektro 2023. Aku Nada Mufidasari dari Teknik Elektro 2023. Oke, BTW nih, Nada, kita tema kali ini tuh bahas apa sih? Tema kali ini tuh kita tuh bakal bahas organisasi. Organisasi yang di FT sama yang di pusat. Oh gitu. Iya. Tapi kita di sini ada narasumbernya nggak sih sebenarnya? Iya ada. Oke, boleh deh kita sambut aja kali ya langsung narasumber kita kali ini. Ya, pada Pada narasumber bisa. dipersilakan. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Enggar Seto Ginali dari Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini saya dari unit kegiatan mahasiswa pusat, yaitu dari Sudirman Robotik Team atau biasa dikenal dengan SRT. Oke, dari Mas sendiri. Oke, kenalin nama aku Hermawan, asal dari Teknik Elektro angkatan 2022. Kali ini aku dari organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Oke. Oke. Dari apa ya? Dari organisasi yang Mas pilih kayaknya lumayan berat nih. Waduh. Kira-kira kabar Mas gimana sekarang, Mas? Iya. Baik aja sih, makasih. Kalau dari Mas Enggar sendiri gimana? Ya, buat kabar saya pribadi, ya aman-aman aja sih, masih sehat alhamdulillah. Oke. Oh ya Mas, dari kesibukan Mas selain dari organisasi, Mas sibuk apa ya kira-kira? Itu bisa dari Mas Sebenarnya Hermawan dulu. selain organisasi ya cuma paling kuliah dan laprak gitu aja. Oke, Mas Enggar gimana Mas? Kalau dari saya sendiri masih sama sih, kita kan satu angkatan kan, Teknik Elektro 2022. Ya masih dengan laprak-laprak tuh, diserang tugas-tugas juga yang deadline-nya mepet-mepet dan kuis-kuis. TPMK itu. Kuis-kuis dan TPMK. TPMK. Nah, dan juga sama ini sih, kan ini kan semester genap ya. Semester Iya. genap tuh emang dari Sudirman Robotik Team sendiri udah mulai menyiapkan kayak riset-riset gitu buat perlombaan yang akan dilaksanakan nanti. Kalau dari Mas Hermawan sendiri tuh gimana kesibukannya kemarin dari BEM? Kan sempat ikut BEM kan ya Mas? Ya, kalau sibuknya ya paling biasa sih dengan rapat, itu ada rapat menterian, rapat mingguan, atau rapat pleno itu bulanan gitu. Tentang progres-progres kementeriannya, setoran sama ke masing-masing kementerian. Jadi kita tuh ngobrol gimana sih progresnya dari kementerian kita itu gimana. Dari Mas Hermawan dan Mas Enggar ini kesibukan di luar kuliah ngeganggu kuliahnya nggak sih Mas? Ngeganggu perkuliahan Mas sendiri nggak? Dari organisasi sendiri gitu Iya. soal kuliah. Iya. Sebenarnya kalau dari organisasi ke kuliah tuh nggak terlalu mengganggu ya. Asal kita tuh pinter-pinteran aja ngatur time management gitu. Biar waktu tidur tetap cukup, lapaknya kerjain, tugas aman. Terus dengan apa ya, pekerjaan-pekerjaan yang dari organisasi yang kita terbebani dari atasan tuh terlaksana dengan baik gitu. Aman nggak itu tugasnya yang lainnya time manajemennya Oh, gimana? aman. Aman. Pasti aman. Buat Mas Enggar Mas sendiri? Enggar? Ya, buat saya ya, dimana tadi udah saya bilang kalau di semester genap ini kita udah mulai fokus riset dan fokus UKM menuju lomba nanti ya di kompetisi robot Indonesia 2024. Untuk manajemen waktu sih masih aman lah, masih terbilang aman, masih bisa lah, bisa di-manage tipis-tipis. Terus masalah dengan laprak-laprak dan tugasnya, ya kalau seandainya kamu bisa apa ya, bisa memanage waktu dengan baik, kayak dikerjain dulu tuh laprak-laprak tadi sama tugas-tugasnya, baru kamu boleh fokus di riset gitu kan, jadi kan lebih enak gitu, tertata rapi, gak keteteran dan sebagainya macamnya, masih aman sih. Itu buat tahun-tahun awal tuh pernah nggak kayak keteteran gitu awal ikut organisasi itu sudah langsung laprak gitu? Buat awal ya, berarti Iya, awal. kayak semester 1-2. Oke, Apalagi iya. semester 1-2 kan masih kaget banget yang namanya laporan ya. Tuh. Masih bisa sih, paling ya agak agak misu-misu lah, bahasanya tuh agak misu-misu sedikit ya, karena kaget juga kan ada yang namanya laporan, terus deadline-nya yang sudah ditentukan, gak bisa dimundurin dan sebagainya macamnya, ditambah sama kegiatan dari UKM tambahan ini, dimana UKM pusat ya kan jatuhnya bukan Iya. pusat, itu berarti kan gak apa ya, gak ngikutin jadwalnya di FT gitu, tapi bener-bener keseluruhan aja satu pusat gitu. Ya paling masih bisa dijalanin lah, masih santai, masih bisa, masih santai lagi, Oke. Santai banget nih dia lihat. ngeri-ngeri. Oke. Eh, aku mau nanya dong Mas, dari masing-masing Mas nih di
peran Mas di organisasi yang Mas jalanin sekarang tuh apa aja perannya, terus ngapain aja di sana gitu. Dari siapa dulu nih? Mas Hermawan. Kalau dari aku di BEM itu di periode kemarin alhamdulillah dia main jadi masuk ke Kementerian Kaderisasi dan Pengembangan Mahasiswa. Di situ aku megang agenda kerja dari lingkar kaderisasi gitu. Dari Mas Enggar gimana Mas? Kalau buat aku waktu awal-awal tuh masih jadi inilah member, tapi udah dikasih masuk ke divisi ini apa namanya di Sudirman Robotik Team tuh ada banyak banget divisinya. Yang pertama tuh ada 2 divisi manajemen sama tim teknis. Nah itu di manajemen berarti yang model kayak BPH, Bendahara, Medcre, Humas dan sebagainya macamnya lah. Dan saya masuk ke tim teknisnya gitu. Saya masuk ke mekanik dari KR Sri. KR Sri itu kompetisi robot SAR Indonesia. Nah itu adalah nanti bisa ditanya langsung ke SRT-nya biar biar lebih jelas ya. Udah sejak kapan sih dari Mas Hermawan sama Mas Enggar sendiri ikut organisasi itu? Join dari BEM itu ya. Ya, kalau dari Kalau dari aku sendiri itu mulai join tuh di awal semester genap atau semester 2 itu pas dulu tuh. Di bulan Februari itu udah mulai oprek-oprek, terus pengumuman tuh bulan Februari pertengahan. Habis itu di bulan Maret tuh udah mulai jalan proker, agenda kerja itu udah mulai berjalan. Gitu. Jadi di baru awal kuliah semester 2 tuh udah mulai nyusun-nyusun buat apa ya list-list atau agenda-agenda kerja yang perlu dikerjain gitu ke depannya gitu. Kalau dari Mas Enggar? Kalau SRT sendiri sih sama ya kayak BEM di semester genapnya baru mulai masuk. Sebenarnya di semester 1 tuh ada yang namanya magang. Kalau dari SRT itu ada magang, jadi bisa diikuti nanti bisa langsung lihat info-infonya aja di IG SRT ya. Baik. Bisa ditanya-tanya juga di situ magangnya gimana, magang kapan, daftarnya gimana. Tapi kalau aku sendiri mulai masuk ya dari semester genap itu. Oh iya, kan ini mesti ada bedanya kan antara yang pusat sama yang di FT aja. Itu buat lokasinya sendiri gimana kalau dari pusat sama FT? Tetap Kalau dari teknik tuh ya sepenuhnya kebanyakan pasti di sini sih, pasti masih di lingkup fakultas teknik itu. Cuma kalau kadang kayak lagi kita sedikit pengen healing-healing tipis-tipis gitu, paling kita sambil rapat sambil ngadem di jauh gitu, betul ada yang atas. Sambil lihat city like indahnya Purwokerto. Oh, Wis, yes. sip. Kalau dari Mas Enggar sendiri gimana? Kalau SRT ya, karena pusat ya, sebenarnya kalau pusat yang penting masih satu lingkup Universitas Jenderal Sudirman sih. Tinggal dicari aja yang relevan, yang benar-benar dibutuhkan tuh kayak butuh seluas apa, butuh kayak gimana, dengan fasilitasnya yang diperlukan. Ya yang penting masih di satu lingkup unsur sih. Terus kalau misalkan yang pengen healing-healing ya Sama sama aja. aja Sama kayak aja BEM. gitu. Caup-caup punya, Jauh mania kita. caup mania. Tapi kalau SRT itu sering di FT atau lebih ke unsutnya? Eh tergantung sih sebenarnya. Karena kan tadi kan maaf ya, kan saya bilang tadi kan ada tim teknisnya juga. Di tim teknis sebenarnya kan ada banyak-banyak subdivisinya lagi kan, kayak dari tim-timnya lagi kan. Itu dilihat aja kalau misalkan emang ternyata FT yang kita perlukan berarti di FT. Kalau misalkan di pusat yang kita butuhkan berarti di pusat gitu. Oke. Oke, sebenarnya dari Mas Hermawan dan Mas Enggar ini worth it nggak sih ikut organisasi di zaman sekarang gitu yang emang semua skill bisa didapat secara online atau segala macem? Kira-kira worth it nggak untuk sekarang? Kalau dari dilihat zaman sekarang kan banyak tuh ya kayak yang tadi disinggung di soal tuh ada yang bilang organisasi itu nggak worth it dengan segala alasannya bisa didapatkan via online gitu. Nah, kalau dari gue sendiri itu meskipun ya bukan bisa didapatkan secara online sih, walaupun secara offline pasti lebih ada plus minusnya beda juga, tapi saya rasa tuh pas waktu kita ikutin secara offline langsung organisasi itu benefitnya banyak banget. Lebih-lebih dari zaman sekarang kan masuk dunia kerja ke depan setelah lulus kuliah kan pasti kita dilihat HRD nggak cuma dilihat fisik atau secara offline doang kan, secara nampak langsung. Dia dari sejak media sosial, terus dari LinkedIn gitu nah, dari sertifikat-sertifikat yang didapetin di BEM dari penelitian organisasi ini tuh saya rasa berguna banget itu buat masukin di LinkedIn. Nanti biar HRD itu meliriknya, wah ini mahasiswanya aktif nih di kuliah orangnya organisasi walaupun ya dari pandangan orang-orang mahasiswa yang setara tuh wah kayaknya organisasi nggak worth it tapi bagi aku sendiri tuh organisasi zaman sekarang tetap masih worth it. Dari Mas Enggar sendiri? Kalau dari aku pribadi ya, kalau misalkan seperti itu berarti kalau menurutku
Ikut organisasi itu masih worth it banget, serius, masih worth it banget. Kenapa? Karena kalau ikut organisasi kan selain dari yang kalau diadu sama yang tadi ya, yang masalah soft Iya. skill dan sebagainya macamnya dari online, tapi relasinya itu yang nggak ada. Nah, Itu itu kalau sih. online. Nah, itu kan Butuh. yang namanya punya relasi, punya channel itu bener-bener penting banget apalagi sekarang. Iya, Dimana bener. banyak kayak gempuran nyari kerja. Nggak usah jauh-jauh dari kerja deh. Kita ngomongin masalah tugas pertugasan sama perlaprak-laprakan Iya. nih masih kuliah-kuliah kan. Itu bener-bener penting banget yang namanya channel. Channel. Iya, di organisasi ini kan pasti kan nggak mungkin teman-teman seangkatan kamu doang. Ada yang di bawah, ada yang di atas juga, ya kan. Jadi enak lah buat kayak terus bedanya kalau seandainya online sama ikut organisasi langsung itu, kalau misalkan online ya nggak ini nggak bisa melatih kayak misalkan di lapangan sama di online tuh beda. Teamworkingnya gitu. Nah iya itu terus apa belajar buat coba apa ya kayak megang langsung sesuatu. Nah itu kan di situ kan experience-nya kayak bahasanya tuh tangan harus kotor gitu biar pengalamannya tuh bener-bener kerasa daripada harus dari gak usah sepuh-sepuh mekanik lah pelan-pelan aja lah. Ini kalau aku mau nambahin sedikit boleh nggak? Boleh, Iya, boleh. Oh, kalau cuma dari Mas Enggar tadi awal kan ada relasi gitu ya. Apalagi kalau di BMFT kan lingkupnya bukan cuma jurusan doang gitu. Ya, Di sini ada banyak banyak sekali jurusan lain-lain nih. Ada sampai 5 jurusan termasuk teknik elektro 5 itu. Nah, kalau dari BEM itu udah pasti kalau kalian join di BMFT udah pasti dapat relasi dari 5 jurusan itu. Dan itu nggak cuma seangkatan teman seangkatan kita, bisa jadi ada adik kelas kita, ada kakak kelas kita gitu. Pasti relasinya luas banget dalam ikut fakultas teknik itu masih mantap. Oh iya, ini kalau yang di FC kan ya. Iya. Kalau di SRT bukannya Di dari pusat gimana, Mas? pusat banyak kan? Wah kalau misalkan bilang masalah pusat lagi sih sudah jelas banyak Iya. dong bisa dapat banyak ini nggak cuman beda prodi tapi beda fakultas Weh. itu kan lingkupnya udah asik banget lah pokoknya di mana eh, apa ya dari kinerja juga kan pasti kayak ngobrol kerjasama sebagai satu tim berorganisasi dan sebagainya macamnya di tim manajemen juga pasti banyak kok fakultas-fakultas di pusat yang ikut gitu dari SRT-nya. Tuh. Tadi kan kita udah ngomongin tentang benefitnya, gimana, worth it atau enggaknya. Sekarang kita balik lanjut lagi ke keluh kesah nih. Keluh kesahnya gimana di Di organisasi organisasi-organisasi fakultas teknik atau yang di atau di pusat gitu. pusat gitu, di luar teknik. Mungkin dari pusat dulu deh, kan pusat pasti lebih jauh banget nih. Kalau dari fakultas Blatter Mania, saya jadi ke Grindeng Mania ini, gimana? Perjalanannya jauh. Ya gimana ya kalau misalkan mau dibilang keluh kesah sih waktu awal-awal kerasa banget keluh kesahnya karena di mana fakultas kita fakultas teknik itu kan di Blatter ya di Purbalingga Blatter. sedangkan pusat kayak bisa dibilang bisa sampai 70 sampai 80% kemungkinan kita akan ke pusat. Ah, ya. Nah itu kadang keluh kesahnya tuh di situ kita harus perjalanan yang agak lumayan jauh terus kita juga jam kerja itu bakal sampai terkadang sampai malam atau sampai larut malam itu sih mungkin keluh kesahnya di situ. Terus kalau misalkan waktu awal-awal juga kayak ngomongin masalah time management tadi itu agak lumayan susah juga untuk di awal-awal loh ya. Iya. Kalau buat makin kesini sih ya Udah biasa. udah jadi biasa. Udah terbiasa. Oke, dari Mas Hermawan sendiri gimana nih Mas keluh kesahnya? Kalau kesannya pasti pas awal-awal nggak jauh beda sama Mas Enggar nih, dibilang-bilang gitu. Kalau dilihat, apalagi kalau kayak teman-teman pasti dari kita ada punya teman masing-masing kan ada yang kuliah pulang, ada yang kuliah rapat, dari kita sendiri, apalagi BEM kan dengan dikenal banyak rapat-rapatnya lah gitu. Terus ada juga yang kupu-kupu, nah kadang si kupu-kupu ini tuh kadang nyinggung ke kita, seru-seru banget nih di kos bisa bisa nyantai-nyantai gini, sedangkan kita paling bisa setelah kuliah kita bisa paling rapat gitu sampai ya malam gitu. Tapi kalau bagi aku dengan segala keluh kesah yang aku dapetin pas di awal-awal paling cuma rapat, tapi dengan akhir benefit yang udah disinggung di awal tadi itu dengan banyak sertifikat relasi itu dirasa keluh kesah dengan output yang dihasilkan tuh masih sebanding itu, masih tetap mantap tuh. Oke deh. Berarti so far Mas bisa ngendalin itu semua ya, Mas di sini soal keluh kesah itu dan tekanan-tekanannya. Masih aman, masih Bisa aman. dilihat masih sim-simnya masih sim-sim sumringah ini ini. sumringah lebar lah. Sumringah Sumringah lebar. lebar. Tapi masih suka ngeluh juga di belakang. Kalau Kadang-kadang, ngeluh mah kadang-kadang. namanya manusia juga pasti ada Pasti isunya. ngeluh. Tapi tipis doang. Tipis doang. Aman. Emang yang tebel tuh gimana Mas? Ya kalau yang tebel mah 24/7 ngeluh lah. Tapi banyak senengnya kan, banyak teman. Kalau dibandingin sama senengnya, banyak senengnya. Iya benar. Time management. Kita habis bahas gimana cara time management. Sekarang kita pengen tahu nih satu kata yang ngedeskripsiin tuh
organisasi pusat sama FT biar kita tuh bisa ngebedain gitu. Oh, kalau satu CV buat organisasi FT itu seru, mantap, gokil banget lah pokoknya. Nah, itu satu kalimat tuh, satu kalimat. Kalimat ya. Ya, satu kata gokil lah. Itu udah Oke, deskripsi oke. semua. Kalau buat pusat pengalaman. Juga itu nggak sih agak luar topik sih tapi nggak apa kan. Jadi kan kalau misal di FT itu kan mesti banyak cowoknya gitu kan. Kalau di pusat mesti banyak ceweknya kan. Iya. Terutama kan kalau anak-anak teknik cowok kan kalau ke pusat mesti bawaannya seneng gitu kan. Ya nggak? Bisa dibilang enggak nih kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Ini langsung enggak dong. Ini ada disagree di sini nih enggak nih. Ya sebenarnya di situ kenapa anak-anak teknik bisa dibilang senang ya karena kita kan terpisah, kita terpisah Jauh, sendiri di sini ya kan. Kita ketemu yang namanya pusat tuh kayak kayak apa ya? Kayak melihat dunia luar lah. Melihat kampus yang asli itu Melihat di mana. kampus yang asli itu seperti apa. Nah itu jadi kita senang di situ. Jauh juga ya kita. Ya. Apalagi kalau di kampus kan banyak makanan jajan tuh bermacam-macam jenis ya. Apalagi di sini lah, kalian sendiri pasti, apalagi penonton nih, pasti tahu sendiri. Di Batar itu isinya penuh dengan nasi goreng bermacam jenis gitu. Nah kalau di pusat kan masih banyak macam lagi. Pilihannya tuh Setilnya pilihannya banyak. masih banyak. Kalau sini kan betul. ajril. Ajril. Nasi goreng, bumdes. Bumdes. Capek tuh hari bolak-balik situ itu lama-lama juga yang jual kenal tuh. Lagi itu lagi. Apal-apal nim-nimnya itu Iya, bisa. sampai nim-nimnya. Apal nim-nimnya. Oke Mas, tadi kan Mas Enggar nih ngasih satu kata buat organisasi pusat itu pengalaman. Emang ada nggak sih Mas pengalaman unik Mas Hermawan atau Mas Enggar di yang paling keinget terus sampai sekarang di organisasi yang Mas jalanin sekarang gitu? Dari Mas Hermawan dulu deh. Kalau pengalaman di sini bilang agak unik sih ya. Terus itu tuh kita lagi sela-sela liburan, terus dari menteri ada yang minta rapat. Nah, aku masukin ke alarm di tanggal tuh jam 7. Nah, si menteri itu mintanya jam 7. Jam 7 doang nih. Nah, aku masukinnya jam 7 pagi. Otomatis dari rumah tuh buru-buru jam 7 pagi sampai ke PBG. Tahu-taunya pas buka di grup A, ternyata jam 7 malam. Nah, itu jadi 12 jam itu di kos diem gulang-guling nyantai-nyantai gitu. Nggak mau apain, itu unik nih. Oke Mas. Dari Mas Enggar gimana Mas? Aduh, kalau masalah pengalaman unik ya, ini sepertinya banyak banget ya. Karena tadi udah saya bilang di pusat kan ada berbagai macam jenis manusia ya dengan sifatnya masing-masing. Ya sebenarnya ya gitu sih asiknya. Apalagi kan kita tim teknis ya yang ikut riset dan kalau di kami sendiri ada yang namanya pembuatan arena. Wah, pembuatan arena paling tuh. seru ya? Itu paling Itu seru. pembuatan arena paling seru tuh di mana padahal kan kita sebelumnya kan ada jarak antara dengan cutting atau mungkin ada tingkat kan. Tapi kalau udah masuk ke arena tuh kita udah deep talk gitu, tipis-tipis, asik gitu kan. Sambil ngobrol-ngobrol santai. Enak tuh di situ mulai buka-bukaan. Akhirnya kita jadi akrab tuh satu sama lain gitu. Enaknya sih di situ. Apalagi dengan anak-anak yang pusat yang lainnya kan kayak fakultas-fakultas lain kita jadi akrab di situ. Ntar kalau misalkan ketemu di pusat kan enak, kita nggak bingung, aduh ada siapa nih di sini, aduh nggak ada teman. Tapi kan kalau di sana kan kayak, iya ini anak tim ini atau nggak mungkin anak manajemen gitu kan, jadi asik. Oke. Buat benefit paling utamanya sendiri ikut organisasi di FT sama di SRT sendiri. Benefit paling utama. Nah, benefit paling utama sebenarnya ini bilang agak template ya. Oh, Lebih tidak kurangnya pasti relasi. Apalagi dengan segala relasi yang luas seperti disinggung di awal itu dengan berbagai jurusan yang ada di teknik, dengan bermacam jurusan itu dirasa buat kedepannya setelah masuk dunia pekerjaan itu sangat berguna di situ. Aspeknya apa ya? Impactnya itu sangat gede gitu buat di kerjaan nanti. Itu relasi itu paling gede sih kalau dirasa di sini. Kalau dari Mas Enggar sendiri? Ya Ada perbedaan? kalau aku pribadi sih setuju juga ya sama Hermawan, di mana poin utama tuh bisa dibilang emang bener-bener sih kalau nggak masalah relasi, ya kalau nggak relasi ya channel, kalau nggak channel ya pertemanan. Dan itu kan sama aja kan iya, gitu. sama aja. Apalagi kan di SRT sendiri pusat kan dan di SRT sendiri sebenarnya tuh nggak menerima hanya anak-anak teknik elektro. Dari yang lain juga bisa, teknik sipil boleh, geologi boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Mandarin boleh, Jepang boleh, bebas. Bener-bener kayak anak-anak fisip, Paperta, Fabio bebas. FMIPA juga tuh kan, kayak berbagai macam lah di sini tuh itu masalah relasinya. Terus paling kayak tambahannya lagi sih kalau di SRT di mana kita ngurusin masalah
robotik kan pasti ada yang namanya soft skill kan. Di situ soft skill juga dilatih kayak mungkin kayak mendesain 3D modeling, terus kayak kita mengkuli arena itu kan di situ kan agak lumayan keasah tuh kayak ilmu baru nih gitu. Terus buat yang manajemen ada kayak relationship dan sebagainya macamnya. Humas tuh yang bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang baru dan sebagainya macamnya. Kayak gitu sih. Tapi dari sekian benefit atau pengalaman yang Mas dapat atau yang Mas sebutin nih, pasti kan ada aja orang yang eh, emang ikut organisasi itu masih relevan di zaman sekarang gitu. Dan tanggapan Mas buat orang yang kayak gitu gimana sih Mas? Nah, itu. Kalau buat tanggapan itu, mungkin mereka belum nyobain ya seberapa seru dan uniknya organisasi dengan Iya. berbagai macam keluh kesahnya gitu. Kalau mereka udah sekali join tuh, buat lepas dari itu tuh pasti susah sih pasti mereka sekali bisa join nih, join pas awal join organisasi. Terus mereka mendapatkan, wah ini relasinya banyak, terus sertifikatnya berguna banyak. Apalagi mereka bisa ngelatih public speaking dan hal soft skill yang lain gitu, seperti disinggung di awal sama Mas Enggar nih. Itu kalau mereka udah berjalan setahun buat ngelepas jadi kupu-kupu kuliah pulang tuh mereka bakal susah sih. Mereka bakal tetap wah ini buat join lagi terus dengan menambah benefit-benefit lain yang belum didapat atau belum biasa lagi itu masih bisa gitu. Pasti mereka dirasa belum join sih, belum rasain. Iya sih, tapi Perlu emang join dong. emang bener sih kalau misalkan buat masalah tentang relevan atau enggak relevannya ya jujur ini bener-bener ya masih relevan sih harusnya, masih bisa diikuti aja. Kalau seandainya buat mereka yang bilang tidak relevan, itu menurutku ya mungkin coba dulu aja. Coba satu periode, nggak usah lama-lama, nggak usah satu periode deh, setengah periode dulu aja. Siapa tahu kan banyak cerita-cerita yang udah dibuat ya kan di situ. Nah itu jadi benar kata setuju juga sama kata Hermawan kalau misalkan kayak buat keluarnya itu agak susah karena emang apa ya ya cerita-cerita yang udah dibuat di situ kayak kenangan-kenangan itu pasti bakal berkesan terus karena ini kan hal baru nggak cuma kuliah doang kita di sini kan. Buat mas-mas di sini bisa nggak sih kasih kita pesan kesan tipis-tipis gitu buat teman-teman yang mungkin masih bingung buat mau join organisasi atau enggak? Oh, kalau buat join organisasi mungkin seperti Dan tadi sama saya nggak singgung di awal. Cobain dulu awal-awal. Mungkin kalau takutnya join pas langsung di organisasi langsung, takut mereka nggak yakin atau nggak percaya diri, mungkin coba dulu di awal. Pasti setiap organisasi itu ada yang namanya magang ya. Nah, coba dulu tuh. Mereka join dulu magang, gimana sih benefitnya, gimana serunya, gimana asiknya gitu. Nanti kalau mereka udah dapat feel-nya di situ, dapat pengalaman dan hal-hal yang asik buat melengkapi hiruk pikuknya dunia perkuliahan, apalagi buat bercampur pikuk dengan dunia laprak gitu. Pasti mereka bisa sih, harus bisa ngerasain itu. Nanti kalau mereka udah dibilang udah ngerasain semua feel yang didapat di situ positifnya, dirasa sangat cocok untuk join. Oke, dari Mas Enggar gimana nih Mas? Ya setuju juga sama kata Hermawan kalau misalkan kita tuh ada yang namanya magang kan. Di magang itu tuh kayak memberikan gambaran terhadap organisasi tersebut. Jadi kalau misalkan seandainya tidak serak, ya kan ada beberapa macam organisasi lainnya gitu. Mungkin kamu bisa serak di organisasi lain gitu kan. Terus kita juga selain apa ya buat masalah organisasi tuh berarti ini ya apa ya bener sih balik lagi ya harus nyoba dulu tuh bener kayak udah tahu pengalamannya dulu atau apa ya udah nyobain sih paling itu sih intinya harus nyobain dulu ya, Nyicip dulu ya nih ya Mas? harus Nyicip nyicip dulu. dulu gitu. Barangkali ketagihan, Iya. siapa tahu. Nah, nanti nambah lagi sampai lulus organisasi gas ini tuh masuk kan Siap. Oke. Oke Mas, ini kayaknya udah hampir di sesi terakhir nih. Kira-kira dari Mas sendiri ada harapan nggak nih Mas buat podcast teknik elektro? Tuh, ke depannya gitu gimana nih Potek gitu. Podcast teknik elektro mengambil potekan. Ilmu. Nah, mungkin buat harapan kedepannya bisa mendapatkan narasumber-narasumber yang baik buat diserap ilmu-ilmunya buat disebarin ke keluarga besar teknik elektro gitu. Biar semua mahasiswa elektro tuh mendapatkan ilmu-ilmu dari narasumber-narasumber yang diberikan oleh podcast teknik elektro gitu. Harapannya di Oke. situ. ya kalau selain ilmu ya mungkin ada yang ingin memberikan pengalamannya kan barangkali kurang jelas atau gimana. Sedangkan dari pengalaman seperti udah ada testimoninya lah, udah ada kayak hasil percobaan di situ kan kayak pasti udah wah berarti asik nih organisasi, kayaknya perlu dicoba deh kan gitu kan. Itu sih paling harapannya buat podcast dari Elektro ke depannya. Oke. Dari mas-mas kalian, makasih banget nih Iya, oke. udah Oh iya Mas, datang. dulu jangan dulu ditutup. Apa? Ada apa nih? Harapan juga deh buat
himpunan mahasiswa teknik elektro nih. Oh. Ini kan di bawah naungan HMTE juga nih. Buat HMT. HMTE. Volta support Volta. Kalau buat kedepannya mungkin menjadi sebuah organisasi atau himpunan di lingkup Fakultas Teknik yang berguna bagi lingkup Fakultas Teknik atau Universitas Jenderal Sudirman. Apalagi dengan mendukung visi misi Jenderal Sudirman Unsud yang maju, merdeka dan mendunia ini. Nah, mungkin dari teknik elektro ini bisa berperan penting penuh buat ikut mendukung dalam tercapainya visi misi dari Universitas Jenderal Sudirman ini. Enggak gimana Mas? Paling tambahan aja ya. Ini tambahan dari Mas Hermawan ya. Itu semoga sih kedepannya HMTE itu bisa inilah himpunan mahasiswa teknik elektro tuh bisa membantu memfasilitasi dari mahasiswa-mahasiswa teknik elektro untuk mencoba dunia luar, mencoba hal-hal baru dan sebagainya macamnya di luar kuliah dan sebagainya macamnya. Terus kita juga membuat relasi yang baik satu sama lain antara angkatan juga di situ sih. Jadi lebih ke arah bisa menjadi media lah di sini. Media untuk para mahasiswa teknik elektro untuk meningkatkan prestasi-prestasinya juga. Ikutin banyak perlombaan dan sebagainya macamnya. Ada dari Deforkom juga kan itu. Kayak membuat gimana caranya teknik elektro Universitas Jenderal Sudirman tuh jadi lebih terkenal di mata luar lah. Dan semoga bisa jadi media buat bantu kita keikut sertaan baik organisasi luar ataupun dalam FT. Nah, itu betul, boleh. Oke Mas, makasih buat Mas Hermawan dan Mas Enggar udah nyempetin waktunya gitu. Iya. Dari Nada ada penutupnya. Oke. Jadi sekian ya. Oke, sekian aja dari Dari Mas. kami. Kira-kira ada closing statement nggak? Ya, ada sesuatu yang mau disampaikan atau gimana? Seperti lagu marsnya HMTE, Elektro Unsud kami bangga. Dari Mas Enggar? Ini kalau misalkan dari saya pribadi ya, jangan lupa masuk ke Sudirman Robotic Team atau SRT ya. Itu nanti tinggal di follow aja itu Instagramnya. Dicari aja langsung SRT Unsud. Di situ bisa ngeliat info kayak permagangannya, daftar-daftar opreknya. Nah di situ biar sekalian kita semua bisa melatih soft skill lah gitu. Apalagi buat teknik elektro tuh kayak masuk-masuk gitu. Tapi ingat buat prodi lain juga bisa. Iya, betul. Gak cuma elektro. Betul. Kalau kontak personnya bisa dihubungi di bawah ini ya Mas. Oke. Ya, kontak person bisa dihubungin di atas ini yang gede banget nih, yang gede banget. Nah, yang gede banget. Aduh. Nah, Terus diedit ya. Oke, udah cukup Bye-bye. aja ya. Dari Mas Hermawan Dan Mas Enggar. Makasih udah nyempetin waktunya untuk podcast ini. Buat kalian juga makasih untuk bisa Karena udah nonton sampai habis, jangan lupa terus Like. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe di podcast ini dan channel YouTube. channel HMTE. Di mana nih? Di situ. Sini. gimana nih? Di tengah. Di mana nih? Di mana aja dah. Yang penting pop up, yang penting pop up aja. Oke, aku Reza. Aku Nada. Saya Hermawan. Saya Enggar. Kami pamit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa join SRT. Tim.